coaching ya. Dari kegiatan coaching ini sebentar dengan kita dengan menetapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dari beberapa kompetensi coaching itu apa yang akan dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu bersikap terbuka dan mampu melihat peluang yang dimiliki oleh coach. Apa ya? Kemudian rencana indikator dari kegiatan coaching sebenarnya apa ya? Indikator keberhasilannya? Saya melihat dari indikatornya si coach mampu terbuka, kemudian juga konsisten, jelas juga harus jujur. Ya, oke, baik ya Krisna. Ya, mudah-mudahan sebentar apa yang Ibu Krisna harapkan itu menjadi harapan kita bersama ya. Iya, pasti Pak. Coachingnya. Silakan Ibu Krisna. Sampai jumpa minggu depan ya. Iya. Ya. Selamat pagi Ibu Yeti. Apa kabarnya hari ini Bu? Ya, selamat pagi Bu Krisna, tentunya puji Tuhan. Kabar saya pada pagi hari ini baik. Sungguh luar biasa ya Bu. Ya, gini Bu. Kemarin saya melihat Ibu Yeti ini akhir-akhir ini kayaknya lagi ada masalah. Apakah saya boleh tahu mungkin ada masalah dari Ibu Yeti? Boleh kita sharing, cerita? Ya, terima kasih Bu Krisna. Jujur saya katakan memang beberapa hari ini mungkin sudah diperhatikan semua guru-guru yang ada bahwa saya murung. Jujur saya mengatakan bahwa ada pergumulan yang saya hadapi saat ini, bahwa di kelas saya ada satu orang anak yang selama ini aktif datang di sekolah, tetapi akhir-akhir ini saya pun tidak mengetahui apa yang menjadi alasan dari anak ini sehingga sudah 1 minggu ini anak ini tidak hadir lagi di sekolah. Jadi ini yang menjadi beban pergumulan saya. Ya, maksudnya berarti anaknya itu tidak hadir di sekolah ya? Iya, benar sekali. Sudah 1 minggu ini tidak mau hadir lagi di sekolah tanpa ada pemberitahuan. Kira-kira Bu dari apa yang Ibu hadapi permasalahan seorang anak ini, Ibu tidak mencari tahu apa penyebab? Iya, saya sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan anak ini, tetapi saya sudah 3 kali datang ke rumahnya. Kendala yang ada bahwa saya tidak menjumpai anak tersebut dan juga kedua orang tuanya tidak ada. Saya sudah berusaha bertanya kepada tetangga, orang-orang terdekat, tetapi yang mereka katakan bahwa kedua orang tuanya ada ke kebun. Jadi saya tidak bertemu dengan anak dan orang tua. Terus Ibu untuk rencana dari Ibu Yeti dalam menghadapi masalah ini ke depannya apa yang akan Ibu Yeti lakukan? Iya, terima kasih Bu Krisna. Tentunya yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan tetap berusaha. Jika sudah 1 minggu ini anak ini tidak hadir dan 3 hari sudah saya ke rumahnya, saya akan kembali datang ke rumahnya dan juga saya akan menulis surat dan menitipkan surat tersebut sehingga orang tuanya akan bisa membaca surat yang akan saya berikan. Bagus ya Bu, rencananya sungguh sangat luar biasa. Kira-kira prioritas utama Ibu Yeti dari rencana ini itu kira-kira apa? Apa yang diprioritaskan? Prioritasnya yang ingin saya laksanakan bahwa anak yang ada di kelas saya ini akan bisa untuk menghadirkan diri dalam kegiatan belajar di sekolah. Sungguh bagus ya Bu, sungguh langkah yang tepat yang Ibu ambil. Berarti Ibu dengan apa yang Ibu lakukan itu berarti apakah ada
bagaimana agar supaya saya bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga anak tersebut tidak bisa hadir di sekolah. Dan hal ini telah akan saya komunikasikan bersama dengan kepala sekolah dan dengan guru. Bagus ya Bu, apa yang sudah Ibu lakukan ini rencana ke depannya. Kemudian dari hasil diskusi kita pada saat ini memberikan gambaran ke depannya nanti, berarti ada komitmen ya nanti antara orang tua bersama dengan Ibu Yeti sebagai guru. Bagus sekali Bu. Semoga apa yang ingin Ibu sampaikan dengan orang tua ataupun anak tersebut dan juga apa yang Ibu akan lakukan dapat berjalan dengan baik, lancar dan terlaksana dengan apa yang sesuai dengan harapan Ibu. Iya, terima kasih Bu Risna untuk supportnya kepada saya, dan saya percaya bahwa apa yang kita lakukan untuk kemajuan dari anak-anak kita akan menjadi motivasi bagi kita semua, dan kita percaya bahwa semua anak-anak yang ada di sekolah akan mendapat pembelajaran yang benar-benar berpihak pada mereka. Amin. Baiklah Bu, semoga dengan percakapan kita saat ini sangat bermanfaat untuk kita dan murid-murid kita dan juga kerjasama dengan orang tua yang baik. Terima kasih Bu atas waktunya saat ini. Terima kasih Bu Risna. Selamat siang kembali Bu Risna. Iya, selamat siang Pak Irwanto. Bagaimana? Sudah selesai coach dengan Ibu Yeti? Iya, puji Tuhan berjalan dengan baik, sudah selesai. Bagaimana Ibu rasakan sekarang? Ya, saya merasakan agak sedikit senang, bahkan saya lega mendengar apa yang menjadi masalah dari Ibu Yeti, karena saya melihat dengan apa yang saya tanyakan dari Ibu Yeti semua mempunyai jalan keluar, dan ternyata Ibu Yeti dapat melakukan itu dengan berbagai cara yang akan dia lakukan nantinya. Ya, luar biasa ya, saya mendengarkan dari percakapannya. Jadi apa yang dilakukan tadi itu dari kegiatan itu apakah masih ada yang perlu ditingkatkan atau bagaimana? Dari hasil pengamatannya saya tadi itu mungkin masih ada yang perlu ditingkatkan dari kegiatan. Menurut saya yang perlu ditingkatkan itu yaitu koordinasi dengan orang tua. Ya, tadi pokok permasalahannya anak yang tidak hadir itu, mungkin itu komunikasi itu sangat penting sehingga ada info yang bisa diterima dari Yeti itu, karena melalui tadi percakapan yang saya tanyakan katanya sudah berapa hari tidak ada info yang didapatkan. Jadi saya rasa mungkin dengan koordinasi dengan orang tua mungkin lebih baik. Ya, luar biasa ya kegiatan coaching tadi ini sudah berjalan dengan baik, dan apa yang diharapkan oleh Ibu Risna tadi itu sudah didapatkan, di mana Ibu Yeti sudah menemukan permasalahannya dan jalan keluarnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali. Iya, terima kasih sama-sama. Selamat pagi Pak Irwanto, apa kabarnya pagi hari ini? Kabar baik Bu Yeti. Iya, Pak Irwanto, saya dengar bahwa hari ini Pak Irwanto akan melakukan coaching bersama dengan Bu Risna. Iya, betul. Jadi Bapak Irwanto akan melaksanakan coaching bersama dengan Bu Risna dengan menggunakan anggur tirta, di mana kompetensi yang diharapkan di sana akan menetapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan pada saat ini saya mau tanyakan kepada Pak Irwanto, apa kompetensi apa yang Bapak harapkan dan indikator keberhasilan yang akan Bapak capai dalam kegiatan
Ya, selamat pagi Bu Risna, bagaimana kabarnya? Ya, selamat pagi Pak Dewanto. Ya, kabar hari ini sehat, baik. Nah, akhir-akhir ini saya lihat Bu Risna sering menghubungi saya ini. Apakah ada yang perlu mau ceritakan atau mau berbagi dengan saya Bu Risna? Ya, benar sekali Pak. Apa yang Bapak katakan memang akhir-akhir ini saya ada masalah karena ini kan tahun ajaran baru. Jadi ada siswa saya kemarin yang dari kelas 3 naik ke kelas 4. Kebetulan saya sebagai wali kelas 4 di dalamnya. Jadi di tahun ajaran baru ini saya bergumul Pak dengan ada seorang siswa yang belum tahu membaca. Sementara kalau kita kan di KM ini banyak pembelajaran yang harus menggunakan seperti media. Itu yang menjadi pergumulan saya. Bagaimana si anak ini harus sama dengan teman-teman yang lain. Ya, seperti itu Pak. Ya, permasalahannya adalah di tahun yang baru kita masalah yang baru mengenai peserta didik yang belum bisa membaca ya, ini ya belum ideal sekali dan bermasalah sekali kita dulu ya proses pembelajaran. Jadi kalau kita identifikasi dari permasalahannya ini peserta didik ini untuk dalam membaca ini dia di kelas berapa ya? Ya kan awalnya dari kelas 3. Nah, kemudian kemarin kita ada rapat dewan guru. Bagaimana dengan si anak ini, apakah diperbolehkan mau naik ke kelas 4? Jadi kemarin menurut hasil, kemarin sudah koordinasi juga dengan orang tua. Jadi keputusan kemarin hasil rapat, karena ini berkesinambungan karena pembelajaran IKM, jadi dinaikkan saja dulu. Bagaimana nanti perkembangan selanjutnya dilihat apakah anak ini bisa dengan cara dari guru kelasnya itu sendiri. Akhirnya dinaikkan kemarin hasil rapat. Berarti Ibu Risna tetap menuntun ya, menuntun anak ini. Kemudian adakah faktor-faktor pendukung yang misalnya kekuatannya Ibu Risna yang bisa mendukung supaya anak ini dia bisa membaca nanti di kelas ini? Ya, tentunya ada Pak, karena saya melihat kemarin waktu jam istirahat saya menahan dia 5 menit kemarin. Setelah saya tanyakan bagaimana dengan huruf A sampai Z, ternyata dia hafal. Hanya saja kemalasan dalam dia belajar untuk membaca itu. Jadi saya mempunyai trik. Saya pikir kemarin karena dia tidak tahu huruf dari A sampai Z, ternyata dia tahu. Jadi saya ada trik untuk bisa mengajar dia membaca, yaitu dengan cara nanti setelah pembelajaran berakhir, di akhir itu saya akan koordinasi dengan orang tua untuk tidak pulangkan anaknya sama dengan teman-teman yang lain. Mungkin akan saya tahan 5 menit, yaitu dengan membaca dengan cara saya, bagaimana mengacak huruf-huruf tadi A sampai Z itu. Kemudian nantinya itu si anak saya buatkan kartu kan akan untuk diejak. Itu tahap awalnya. Ya, luar biasa ya rencananya Ibu Risna untuk merancang peserta didik supaya dia bisa belajar dan bisa membaca. Dari rencananya tadi itu apa yang paling dominan ya Bu? Yang paling dominan dilakukan nanti? Yang paling dominan itu tentunya dengan mengacak huruf tadi itu, karena dia kan sudah tahu huruf. Jadi akan saya acak, kemudian dia mencari misalnya mana huruf B. Nah, dia dapat B. Karena biasanya kan anak-anak itu kan kalau A, B, C, D tidak hafal. Tetapi ketika diacak, dia tidak dapatkan mana si B, mana C. Nah, di situ
menginjak. Jadi dari ejaan huruf yang sudah tadi diacak, mungkin dia bisa sedikit-sedikit berkembang untuk tahu membaca nantinya. Ya, seperti itu. Ya, luar biasa akan menjawab daripada Ibu Risma tadi. Jadi dari apa yang dilakukan tadi itu sungguh luar biasa. Bagaimana perasaannya Ibu Risma sekarang? Iya, perasaan saya sekarang ini saya merasa senang, agak sedikit lega karena dengan apa yang permasalahan saya gumuli, sekarang ini saya bisa berbagi sama Pak Irwanto dan Pak Irwanto juga mendengar curahan saya sekarang ini, dan saya juga berterima kasih ada buat saya dalam percakapan kita saat ini. Oke, terima kasih Ibu Risma sudah bisa berbagi Iya, dengan saya. sama-sama Pak Irwanto. Selamat siang Irwanto. Ya, Kabar? siang, kabar baik. Iya. Saya dengar Pak Irwanto telah melaksanakan coachingnya. Iya, dengan iya, Risma. iya. Jadi dari kegiatan coaching tersebut, apa yang dilakukan atau apa yang dirasakan? Yang saya rasakan melaksanakan coaching tadi itu apa yang menjadi harapan saya tercapai, di mana Ibu Risma terbuka, jujur, serta konsisten dalam menyampaikan permasalahan. Iya, luar biasa. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Pak Irwanto, apa yang harus ditingkatkan dari kegiatan coaching yang Bapak laksanakan? Ya, yang harus ditingkatkan ada beberapa poin, yaitu langkah-langkah dalam kegiatan rencana penyelesaian masalah. Mungkin rencana-rencana itu bisa dikembangkan lagi, jangan hanya satu atau dua, jadi bisa dikembangkan rencana untuk menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih. Kegiatan coaching berjalan dengan baik dan demikian pertemuan kita pada saat ini. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama kode. Ya, selamat pagi Bu Yeti, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi juga Ibu Risma. Kabar saya pada pagi hari ini puji Tuhan sangat sehat, sangat merasakan bahwa sukacita penuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Iya, luar biasa, tetap semangat ya Bu. Tentu ini Risma. Hari ini saya mendengar Ibu Yeti akan melakukan coach dengan Alun Tirta bersama Pak Irwanto ya. Iya, iya, di mana menetapkan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, dari keempat kompetensi itu kira-kira Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan dan harapkan kira-kira? Iya, tentunya yang saya harapkan dalam percakapan saya sebentar dengan Pak Irwanto, saya mengharapkan bahwa percakapan yang akan kami laksanakan tentunya kreatif, percakapan yang kreatif dan juga kejujuran. Jujur Pak Irwanto akan menyampaikan apa yang ada dalam hati Pak Irwanto. Bagus ya Bu, mudah-mudahan dengan apa yang Ibu lakukan saat ini bersama Pak Irwanto dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Iya. Sampai kita bertemu besok ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Risma. Sama-sama. Selamat pagi Pak Irwanto. Yo, selamat pagi. Iya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Kabar baik. Pak Irwanto, saya lihat Pak Irwanto beberapa hari ini bacanya mulus sekali. Kira-kira ada yang mengganjal dalam hatinya Pak Irwanto? Bolehkah saya mengetahui? Ya, memang perlu Ibu Yeti. Saya ini punya permasalahan di
di dalam kelas itu misalnya kemarin saya mengajar tentang struktur atom. Nah, materi struktur atom itu banyak menghitung. Jadi saya lihat anak-anak itu agak kesulitan di dalam kelas. Jadi saya bingung saya mau bikin apa ini anak-anak di dalam kelas. Sementara struktur atom itu banyak menghitung. Jadi itu yang membuat saya perhatikan ini anak-anak ini sudah banyak yang bosan dengan mata pelajarannya saya. Apalagi pas masuk di struktur atom itu pusing sekali saya melihat anak-anak yang saya lihat ini gaya belajarnya beda-beda dengan mereka ini. Jadi saya kasih bagaimana itu yang membuat pergumulan saya. Ya kalau seperti itu situasi yang bagaimana yang Pak Irwanto inginkan? Saya mengharapkan anak-anak itu nyaman dan senang belajar di dalam kelas. Saya senang itu kalau anak-anak itu fokus belajar di dalam kelas, memperhatikan apa yang saya kerjakan dan ajarkan kepada anak-anak. Tetapi akhir-akhir ini mereka itu kelihatannya stres di pembelajaran kimia itu. Seperti itu ya Pak Irwanto. Ya kalau demikian, menurut Pak Irwanto apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kalau supaya anak-anak mau belajar dengan mata pelajaran yang Bapak sampaikan di kelas? Saya rencana nanti itu yang akan saya lakukan adalah melaksanakan asesmen diagnostik kognitifnya, kemudian asesmen kognitifnya, kemudian formatif dan sumatifnya. Itu langkah pertama yang saya lakukan. Kemudian saya berencana juga saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu di mana pembelajaran itu saya akan menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, sehingga nanti saya akan mengetahui gaya belajarnya anak-anak, sehingga apa yang mereka inginkan untuk belajar di dalam kelas itu sudah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau dia pembelajarannya saya itu menyenangkan dan pembelajaran itu berpihak kepada murid, saya yakin dan percaya mereka akan senang belajar ini. Luar biasa Pak Irwanto. Ya. Rencana yang bagus. Semoga apa yang Bapak harapkan akan terlaksana dengan baik. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira kapan Pak Irwanto akan melakukan hal ini? Itu saya karena ini tahun ajaran baru itu, saya akan melakukannya itu dalam minggu pertama karena kemarin pertemuan awalnya itu saya masih bingung karena melihat gaya belajarnya memang betul-betul berbeda-beda. Makanya kemarin mereka bingung karena saya belum melaksanakan asesmennya tadi. Jadi rencana minggu pertama saya akan melaksanakan itu. Luar biasa Pak Irwanto, harus semangat Ya. karena seorang guru itu memang benar-benar harus kreatif untuk memberikan pelajaran yang terbaik bagi anak-anak kita. Tetap semangat Pak Irwanto, dan terima kasih buat percakapan kita pada saat ini. Kita percaya bahwa lewat percakapan kita pada saat ini tentunya Pak Irwanto akan bisa menjadi guru yang terbaik. Boleh saya tanya bagaimana perasaannya sekarang Pak Irwanto? Ya, terima kasih. Perasaannya saya sekarang itu senang. Ini saya sudah apa yang selama ini saya simpan, saya mau bisa kasih keluar ini. Saya punya permasalahan ini. Jadi Ibu Yeti sudah dengar permasalahannya saya tadi, dan saya sudah menemukan jalan keluarnya untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas nanti. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti berhasil dengan baik, dan hari ini saya sangat senang karena apa yang saya menjadi permasalahan saya sudah ceritakan dengan Ibu Yeti pada hari ini. Iya, terima kasih Pak Irwanto, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Pak Irwanto dan bagi kita semua. Terima kasih Pak Irwanto.
kira-kira apa yang Ibu rasakan? Iya, hal yang saya rasakan setelah saya melaksanakan coaching bersama dengan Pak Irwanto sangat luar biasa. Saya merasa senang karena saya bisa menggali apa yang ada dalam diri Pak Irwanto